persamaan tuh ya lanjut dari materi yang aljabar ya. Jadi mungkin kita langsung contohnya aja. Nah, persamaan tuh kayak 15x tambah 3 sama dengan 9. Nah, ini tuh udah masuk ke persamaan kayak gitu. Nah, persamaan tuh ada jenis-jenisnya. Jenis yang pertama tuh ada linear, yang dimana linear itu yang cuman ada satu variabel atau bisa 0 kayak gitu. Linear itu yang satu variabel. Nah, ada yang kedua itu adalah yang kuadrat. Ini yang biasanya kalian temuin ya di soal-soal. Itu adalah ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0. Ini kalian sering temuin karena emang banyak soal yang make ini. Nah, dari persamaan ini tuh ada cara-cara buat nyari variabelnya. Cara buat nyari variabel. Yang pertama itu ada eliminasi. Yang kedua tuh ada substitusi. Nah, oke. Buat yang eliminasi itu, uh, eliminasi kalau kalian punya dua persamaan yang dimana itu ada variabel yang sama, kita mau menghapus variabel tersebut. Nah, contohnya kita punya 12x tambah 2y sama dengan 5 sama y ditambah 5x gitu ya sama dengan 7. Nah, gimana sih kita nyari x atau y-nya? Ini aku random banget ya, jadi langsung aja caranya gimana. Contohnya kita mau wait, kita samain aja dulu. Nah, ini ada yang sama kan variabelnya, berarti cara eliminasinya ini adalah ditambah. Berarti 12x sama 5x nya ditambah, 12x tambah 5x sama terusnya tuh ditambah 5y, karena 5y tambah minus 5y tetap jadi 0 ya, sama ditambah 5 tambah 7 sama dengan, nah, berarti kita itu dapatnya adalah 12x tambah 5 berarti 17x sama dengan 13. Nah, di sini tuh jadi kita tahu nih, kita buang, kita bisa fokus ke x-nya, kayak gitulah cara eliminasi. Jadi, nah kalau untuk cara substitusi mah ya tinggal contohnya kita kalau punya x sama dengan 2, terus ada y sama dengan 3.
kita punya 10x gitu dikurang 3 sama dengan 7 gitu ya. Nah, berarti ini kalian tinggal masukin ke dalam operasinya atau persamaannya. 2 kurang 3 sama dengan 7. Jadi kan 20 kurang 9 sama dengan 7. Jadinya dia tuh dapat hasil akhir. Ada hasil akhirnya kayak gitu. Walaupun nggak masuk akal ya. Keren, mantap. Ya ini nggak masuk akal. Tapi maksudnya kayak gitu sih. Oke, mantap. Nah, Kalau kuadrat tuh variabelnya emang suka ada 2 ya? Enggak, itu Apa salah. enggak? Enggak. Sebenarnya tadi ngoreksi linear itu bukan cuman variabelnya tapi maksimal pangkat. oh ya, maksimal pangkatnya cuma 1 ya, betul. Kayak gitu. Oke. Nah, kita masuk Linear itu maksimal pangkatnya 1. Oh. Kuadratnya 2 kan, linear itu maksimal pangkatnya 1, kuadrat itu maksimal 2. Jadi jumlah variabelnya tidak berpengaruh kan untuk definisi. Iya, betul. Sorry. Muntah salah orang ingat. Ya, karena kalau di bidang kartesius, kalau linear tuh kayak gini, kalau kuadrat mah yang gini lah gitu. Oke. Nah, kita Semoga masuk soalnya setingkat kianya tingkat advance kan ini nih ya, cara nyari persamaan dua. variabel buat yang linear, tapi ini juga bisa membuat kuadrat. Nah, ada yang cuman buat yang biasanya diperuntukkan buat kuadrat. Apa sih caranya kayak gimana? Yang pertama itu ada rumus ini. Oh, yang itu. Ya, itulah sepengetahuan kalian gitu. Plus minus B kan itu plus minus B kuadrat dikurang 4AC eta. Ya, betul. Rumus determinan misalnya sebutannya kan rumus tapi ada determinan. Kode 2 Oh, tuh lihat Gigis mah udah ini cuy, mantap. Wes, mantap guys. nah. Ama merendah. Lupa. Bukan merendah tapi mengantuk. 2. 2 Atau kuadratnya pokoknya 2A atau kuadrat 2A-nya. Oh ya, ini sorry. B kuadrat min 4AC. Ya, ini rumusnya kayak gini. Buat rumus ABC. Ya, caranya tinggal dimasuk-masukin aja. Jadi dia tuh dari sini, dari A sini. Dari A sini, terus dari B sini sama dari C bagian sini. Ini semuanya variabel dalam sini lah. Dari sini lah, dalam situ. Ya, gitu. Nah, gitu. Adalah nyari ini apa sih? Nyari apa sih atau lupa aku tuh. 4 kamera. Nah, dari yang kuadrat juga
kita tuh buat nyari variabelnya tuh bisa make apa sih Mak? Itu satu lagi teh namanya teh aduh lupa. Astagfirullah. Yang mana? Itu loh yang jadi kali pelangi kalau normalnya tuh. Tapi kita balik gitu loh caranya. Oh, aduh. Ih, kok aku juga lupa namanya. Kali pelangi. Kali pelangi ya kalau kalian kadangin kali pelangi. Yang dibuat dua ini kan sederhana. Ya. Kalau Bentuk sederhana. disederhanakan, Iya. faktorisasi. Oh, pemfaktoran. Ya Allah, Eta. pemfaktoran. Yang dimana? Oh, kali pelangi teh digambar garis gitu, ti A K B, ti A K C gitu. Kali pelangi teh Betul. kita sebutnya apa kita sebutnya kali pelangi, Cok. Aku juga ngomongnya kali pelangi ya. Ini tuh kali pelangi itu kayak gini loh, kayak A tambah B terus A kurang B. Ya, ke masing-masing kan, Nah, masing-masing. gitu. Nah, ke masing-masing orang kali apa itu disebutnya kali pelangi, kali apa. Nah, hilang Cok. Tadinya Salah sih, emang mirip pelangi, emang silang. kalau buat pemfaktoran itu Ya lanjut. caranya sebenarnya lebih pendek daripada rumus ABC, tapi penalarannya harus sudah lumayan. Maksudnya gimana? Kita kasih contoh di sini. Nah, kuadrat min 7x tambah 10. Nah, gimana sih cara kita nyari x-nya? Untuk mencari pemfaktoran tuh, kita harus ingat ya, kalau buat nyari b, kalau buat nyari x yang b ya, kalau kita nyari yang b itu adalah x tambah x1 tambah x2, dan untuk nyari yang c itu adalah x1 kali x2 Oh, 2,5 ya. Oh. yang dimana kita bisa dapat nih dari x ini kita jabarkan seperti ini karena di sini ada minus, berarti ya ini dua-duanya minus sih. Berarti ini tuh adalah 5/2. Kenapa 5/2? Tadi Jil, opal. Karena x1 tambah x itu adalah min 5 tambah min 2 jadi min 7, dan min 5 kali min 2 sama dengan 10. Nah, kita mendapatkan x-nya nih. X1 sama dengan plus 5, X2 kita dapat plus 2. Jadi deh, gitu caranya pemfaktoran. Nah, gimana kalau ada pemfaktoran yang apa sih, koefisiennya tuh koefisien A-nya itu lebih dari 1. Ada angkanya. Ya, ada angkanya. Example, kita punya, wait aku cari dulu soal yang bisa beneran ada jawabannya. Nih, oke. Contohnya kita punya 2x kuadrat tambah 7x tambah 3. Nah, ini tuh ada beberapa cara. Aku kurang tahu ada beberapa cara, tapi yang aku
Jadi awal-awal tuh kita kalikan 2. Kali 2 ke yang paling akhir. Nanti bakal jadi 2x kuadrat tambah 7x tambah 5. Kok 5 sih? Ya Allah. Tambah 6. Nah, kalau udah kayak gini, kita bisa mulai masuk ke pemfaktorannya. Tapi beda nih, pemfaktoran di sini itu kan hanya x. Nah, tapi di sini ada salah satu yang pakai 2x. Kita sebenarnya boleh ya 2x di dua-duanya 2x dulu. Berarti nanti kita dibagi 2 gitu. Nah, dari 7 sama 6 kita bisa jabarkan. Berarti yang jadi x1 tambah x2 yang jadi 7 dan x1 kali x2 yang jadi 6. Nah, buat cara carinya kita bisa cari ya. 6 itu kan ada 1, 6, ada 2, 3, ada udah ketangnya. Nah, itu aja. Oh ya, ada. Oke, kan ini kita ada 2. Nah, berarti kalau kita ada yang ditambah, kita bisa ambil yang ini. Satu tambah 6 itu sama dengan 7, dan 1 kali 6 itu sama dengan 6. Kita bisa taruh masing-masing di sini lah. Ini tambah 1. Nah, yang mana nih yang bisa dicoret? Nah, yang bisa dicoret itu yang di kanan. Berarti nanti tuh hasilnya bakal jadi 2x tambah 1 sama x tambah 3. Nah, ini hasil yang bisa kita dapatkan. Berarti x1 itu sama dengan min setengah. X2 itu sama dengan min 3. Kayak gitu. Itu sih cara pemfaktoran yang angkanya gede ya. Apa sih yang koefisien A-nya tuh ada lebih dari 1. Seperti itu. Kenapa jadi min 1 tar? Min setengah tar? Soalnya kita jabarin aja ya. Kan itu 2x 1 sama dengan 0. Berarti 2x sama dengan min 1, x sama dengan min setengah. Seperti itu. Berarti pindah ruas ya tar? Betul. Oke, thank you. Ini kan opal. Iya, setelah masak banyak nugget. Mantap. Jadi gitu untuk persamaan tuh. Nah, tapi kalau bawa yang 2 sama 3 juga bisa aja kan, Tar? Bisa. Apa 2 maksudnya? sama 3 bisa aja. Ngambil kan itu ada sama 1 sama 6, 2 sama 3 kan? Nggak bisa karena Kan bisa juga ngambil yang 2 sama. nggak bisa karena 2 tambah 3 tuh 5 bukan 7. Oh benar. Kan harus Termatiin tadinya. disamaratakan. Benar masalah. Ya betul. Harus sesuai Fokus nih. operasinya. Ada lagi nggak, Mak? Ini cara nyari variabel persamaan atau nggak ada habis? Masih ada nggak sih? Udah lebih soalnya kan aku lihatnya kan kayak yang lebih gampang dicari, ya udah yang itu. I mean, kayaknya masih ada bisa pakai yang min B. Cuman bakal ribet. Ya, Kan kalau banyak pakai ini waktu lah. lumayan sih. Lumayan ribet, lumayan. Ya, rumus ABC tuh dia bisa di ke semua persamaan. Hasil apa sih gaje?
Enggak gaje sih. Hasilnya pasti gaje anjir. Lain Enggak. gaje sih. Kalau contohnya nih, Keheul sih, orang hasilnya pasti keheul. ini contohnya di pemfaktoran tuh bisa kayak gini. Berarti ya di rumus ABC juga pasti hasilnya gini. Ya kan. Kalau di Tapi kalau pemfaktoran mah gak semua bisa. Iya, betul. Kalau pemfaktoran itu enggak semua persamaan kita bisa pakai pemfaktoran. Karena bisa aja ada yang hasil X-nya itu bukan bilangan bulat. Jadi ada akarnya lah. Kayak gitu. Ya, orang benci ya tak. Nah, itu bisa pakai rumus ABC. Biasanya untuk nyari persamaan itu kan kita dari pemfaktoran dulu. Ternyata pemfaktoran kita nggak dapat nih, berarti langsung aja ke rumus ABC. Kayak gitu. Ini untuk persamaan. Pokoknya persamaan ini aja sih materinya. Tar, ini di record gak Tar? Iya, tapi Maaf bukan di Tar, live aku stream. telat. Di record kok, tapi bukan di live stream. Oh Tar, aduh telat. Nya. Thank you Tar. Nah, mungkin buat memperjelas ya. Jadi persamaan tuh ada ini apa sih nama-namanya gitu ya. Ada persamaan linear satu variabel, terus ada persamaan linear dua variabel, yang dimana yaitu ngesesuaiin operasinya kayak gimana. Kalau persamaan linear satu variabel yang kayak gini, dia ada satu variabel. Kalau yang ini adalah persamaan variabel kayak gitu. Karena pangkatnya tuh masih satu, pangkatnya tuh masih di bawah 2 atau masih satu, tapi variabelnya tuh udah 2 karena ada X sama Y kan. Kalau yang variabelnya satu ya persamaan linear variabel satu variabel kayak gitu. Makin banyak variabel, makin banyak caranya, makin panjang. Ya, sebenarnya persamaan juga ada persamaan garis lurus, aku baru ingat. Itu tuh kayak yang gradien kalau nggak salah. Yang nyari gradien kan, yang ada G-nya, yang ada M-nya. Betul, nyari gradien. Kemiringan. Jadi kita Lanjut. tambah aja ya. Kita tambah aja dulu. Persamaan garis lurus. Aku nggak akan ngebahas panjang sih kayaknya. Aduh, pokok rumusnya naon sih? Y1 kurang Y2 per naon dong, pokoknya. Yang paling ingat mah YMX lah ya, YMX. Oh iya, YMX. Kita ada ini ya kayak persamaan garis lurus. Nah, persamaan garis lurus ini biasanya kita itu untuk mencari gradien, terus mencari ya dari bidang gitu loh, bidang kartesius biasanya. Nah, mungkin yang kalian tahu tuh sebenarnya rumusnya lumayan banyak ya, tapi yang paling Banyak. paling umum tuh adalah YMX plus C. M itu adalah gradien. Itu buat apa? Nyari Y. Buat nyari Y. Ini buat nyari Y. Ini adalah konstanta. Nyari garis lengkungnya. Tapi kan kita harus nyari tahu si gradiennya dulu kan, si M-nya. Makanya ada rumus yang Y2 min Y1 per X2 X min 1. Ya nggak sih? Lupa aku. Orang ngelok pohon, eta rumusna pohon eta. Mungkin aku bakal ini apa sih? Bakal nyantuminnya di sini karena ternyata ada persamaan garis juga setelah pengantar geometri. Sok lanjutkan. Aku mau bismika. Ya. Selanjutnya itu adalah pertidaksamaan. Ini 4, 3, 5 berarti.
Yang selanjutnya adalah pertidaksamaan itu sebenarnya hampir sama kayak persamaan, tapi tidak. Enggak gitu sih. 5 kita pertidaksamaan. Nah, untuk pertidaksamaan ini kita masuk ke ada notasi-notasi baru kayak lebih besar, lebih kecil, terusnya tuh ada sama apa sih lebih besar sama dengan. Jadi kan kalau persamaan tuh kita sama dengan ya, dan biasanya itu sama dengan 0 untuk menjadi persamaan itu. Nah, kalau untuk pertidaksamaan itu tuh membandingkan dua persamaan dalam satu operasi. Jadi satu operasi. Nah, notasi-notasi apa aja sih yang ada di pertidaksamaan itu? Ini mah pasti tahu lah ya, kalian pasti tahu. Ada lebih besar, ada lebih kecil, lebih besar sama dengan, ada lebih kecil sama dengan, kayak gitu. Nah, sebenarnya kalau kita masuk ke garis gitu ya, bidang garis, aku ngasih catatan aja. Kalau di bidang garis, buat lebih besar sama lebih kecil tuh, kalau di sininya tuh adalah bulatnya tuh kosong. Kalau lebih besar sama lebih itu tuh bulatannya tuh penuh. Ya, gitulah. Buat catatan aja. Oke. Kayak gitu. Alah. Ya, semoga sesederhana itulah soalnya. Nah, jenis-jenisnya tuh hampir sama kayak persamaan. Jenis-jenisnya tuh ada linear, ada kuadrat. Mun pertidaksamaan pasti jawabannya himpunannya tar. Biasanya. Iya, biasanya banyak gitu. Banyaknya jawabannya himpunan pasti ditembak. Yang pertama itu ada linear. Kolinear. Ada linear. Ya sama, kalau linear tuh sistemnya dia tuh kayak gini lah. Nah, kayak gini. Terus kuadrat tuh kayak gini. Kayak gitu. Nah, terus ada lagi pertidaksamaan pecahan. Nah, itu mah berarti kok gitu sih. Pecahan mah ya normal aja, kayak 1/3 lebih besar dari 1/4 gitu lah. Kayak gini.
pecahan mah. Terus ada yang irasional. Irasional pasti yang perakaran kayak gini lah. Gitu. Dan ada nilai mutlak. Nilai mutlak tuh jadi ya contohnya, ini mah materi baru ya nilai mutlak. Ya yang melibatkan tanda mutlak lah kayak gini. Aduh, Iya. Aku di SMA nggak belajar nilai mutlak, sedih banget. Wait. Apalagi ya materinya? Ini teh buat ini bukan buat yang pretest. Kurang tahu, tapi ini bab-bab yang ada di 6 itu sih. 6 Oh. 6 minggu itu. 6 pertemuan. Tapi itu termasuk dasar. Iya. Ai. Ini materi SMA atau enggak SMP juga ada kok, SMA nggak salah. aduh. SMP AFK. COVID. Bener sih, itu salah. AFK COVID, itu salah. Oke, mungkin buat catatan ya. Catatan. Kalau contohnya kita tuh punya A dikurang 5, salah. Kita punya min 5 negatif A, terus lebih besar daripada 3 ya. Nah, kalau kayak gini, dia tuh nanti bakal merubah yang namanya notasinya. Kenapa? Karena ada perkalian negatif kayak gitu. Ya, jadi dibalikin lah. Seperti itu. Maksud dibalikin teh kayak gimana teh? Kayak ini, kayak pindah ruas gitu dah. Betul, kan ini tuh negatif 5-nya tuh ke bawah nih, ke sini ya. Tapi negatifnya tuh pindah. Berarti notasinya juga berubah. Wih, banyak juga sih foto tuh. Sebentar. Nah, biasanya kalau dalam pertidaksamaan itu yang kita cari itu adalah himpunan atau isi variabel yang tidak sama dengan 0. Biasanya kayak gitu sih. Punya contoh, ada yang punya contoh soalnya nggak?
Gak tahu. Lah, si Nova hilang lagi tuh. Luar biasa. Emang gak inget. Mungkin ya kalian tahu maksudnya kayak gimana, jadi kayak gitu lah. Nanti itu jawabannya. Kebayang nggak? Ini tuh jadi Iya. kalau kalian tadi ingat di persamaan, kan di persamaan itu kita ada yang pemfaktoran. Nah, biasanya di pertidaksamaan itu buat nyari nilai variabel dalam bidang faktoran juga. Caranya pakai pemfaktoran juga. Kalau lebih besar kita cari yang positif kan, kalau yang lebih kecil kita cari yang daerah negatif, nah. Ini kita Berarti sih terserah. nyobain di operasinya. Kalau kita masukin X Tergantung yang mana. ya, masukin X yang pertama, jawabannya lebih dari 0 atau kurang dari 0. Kalau lebih dari 0 ya berarti Tanda. kita simpannya di depan dari 0 gitu loh. Lebih besar dari itu. Oh, bukan. Pas kayak hasil daerah, nanya kita ambil daerah yang minus atau yang plus itu tergantung tanda kan? Iya, betul, tergantung tanda. Tergantung tanda kan. Misalkan di akhir teh tandanya diubah, kita ngambil tanda yang diubah atau tanda yang sebelum diubah, nah. Tanda yang udah diubah. Jadi contohnya kita ngambil tanda ini. Oh, tanda yang diubahnya. Iya, betul. Kita nyari tanda terakhir yang kita pakai. Berarti kalau di soalnya itu Untuk lebih besar kan jadi ya, nanti di akhir diubah jadi lebih kecil, kita ambil yang lebih kecil. Ini kamu nanti lihat dulu, kalau kita contohnya ini contohnya tuh 2 ya, tapi 2 itu lebih kecil dari 0, berarti ya kita dalam bidang kartesiusnya kita simpannya lebih kecil dari 0, gitu. Tapi ternyata kalau kita simpan 7 gitu loh, 7 contohnya kita ada 2 di sini, berarti 2 tuh kurang dari 0, gini lah sistem ini 2 kayak gitu. Jadi nanti disesuaikan dari hasilnya, dari hasil si substitusinya, ngerti nggak? Itu cara utamanya kayak gitu. Bingung sih, kalau bingung kan. Tapi oke lah, lanjut dulu aja, lanjut. Jadi ini materinya rada luas kalau pertidaksamaan tuh. Yang kemarin kita belajar di kalkulus 1. Yang awal-awal. Kalian sama Bu Elvi kan? Iya. Iya. Karena kalau di sama Bu Elvi kalau nggak salah ada pertidaksamaan di awal-awal. Iya ada yang pas Zoom meet. Iya. Jadi pasti kalian belajar di situ. Itu lumayan komplit sih. Tinggal review materi sana aja. PPT-nya kan harusnya masih ada. Kita masuk ke yang namanya pengantar geometri. Pengantar geometri pasti isinya bangun ruang. Bangun ruang pasti kita disuruh ngapalin rumus-rumus bangun ruangnya. Alamat.
5 sama prisma apa ayo nanti apa 5 sing prisma? Apa? Rumusan non. Rumus prisma yang 5 segitiga. No way. Bentar ya. Dulu sih. Tapi aku keliling kan di biang bangun doang keliling sih awalnya. Lagi luas yang volume. Ya, hafalin aja Ya, keliling pasti volume. pakai sih sebenarnya. Itu kan geometri itu mencakup 2 bidang atau bangun ruang hukum. 2 dimensi atau 3 dimensi. Geometri sih. Geometri itu Semuanya. makanya aku nggak suka geometri. 2 sama 3 atau Mana sih? 2 dan 3 dimensi. aja loba eta mah ya. Kita belajar dulu yang 2 dimensinya. Pintar kita masuk ke yang bola, prisma. Bola, Ya, prisma, kayak gitu. tabung, kubus. Oh, Tabung kubus mah gampang. ya itu Itu yang yang dipikir sih. bagian itu limas. Tabung, limas, bola, bola kan tabung, bola. Mungkin Ya, mana sama bola sih lagi. geometri. Sama bola sih mah kita selesai kalkulus 2 buku. Buku kursa langsung tamat sama bola. Ya, eta kumaha sih mah orang tak apa gambaran versi pisan tak apa sih ya. Sama bola Gambaran ya. Dari tadi kita main spasial sama main apa hitungannya. Spasial tuh spasial kan, ngerti kan spasial Iya. ya. Spasial dan visual. Yes. Main visual. Tapi emang main visual bisa langsung rumus nanya. Orang tuh bisa aja. Ya ada beberapa yang bisa, ada yang enggak. Juga rumus mah liar ay. Penalaran namanya juga ya, kamu rumus mah penalaran matematika. Orang teh inget con dari itu TBK orang sebelahannya dirinya. Emang aku KPM. aja 700 kayaknya bisa gara-gara hoki. Sama. Orang 696. Wih, Iya, Oh nilai berapa tar? keseluruhan. bagus banget angkanya. Ya, bagus so. 696. Asli aku lupa, aku lupa ditaruh di mana ini. Apanya? Ya, apa sih? Si kertasnya. TO. Oh, Enggak, kertas UTBK-nya yang akhir. keren TO. Aku mau nanya deh.
Oi. Yang sistem perkuliahan selama Ramadan itu gimana? Yang dipotong di 35 menit. Jadi apakah nanti yang matkulnya 2 SKS tuh bakal dipotong kah gitu tuh gimana? Ainu kurang tangkap mah 1 SKS itu tinggal dikurangi 15 menit. Jadi kalau 2 SKS dikurangi 30 menit. Nah, terus ini teh kan ada kayak jam ke-1 ke-2-nya. Jadi maksudnya tuh kayak misal aku nih nanti Senin, kan Senin tuh cuma 1 matkul kan, terus matkulnya tuh di jam 2. Nah, itu berarti dia masuknya ke jam 1 kah atau berarti ke jam Oh, 9? dikuranginya bukan dari awal tapi masuknya mah tetap jam segitu, tangkap urang lah. Masuknya mah tetap, cuman keluarnya dikurangin. Oh, jadi keluarnya bakal lebih cepat gitu? Ya, masuknya mah tetap jam segitu. Eee, Oh, oke. tapi nggak Jadi tahu sih kita, simpelnya gitu kan, jadi nggak tahu sih kita bisa salah oge, takut salah juga. ya soalnya kan sepemahaman aku gitu ya, kayak masuknya mah sama aja gitu, bisa jam 2.20 masuknya sama, tapi kan nanti dia bakal lebih awal kan pulangnya gitu, jadi nggak pulang jam 4. Nah, yang bikin tambah bingung tuh ini, ada si surat edaran kemarin itu ada kayak tabel, terus informasi tentang jam ke-1, 2, 3 sampai ke ini. Nah, itu tuh maksudnya apa gitu? Apakah jadwal maksudnya ikut pindah kah atau gimana? Soalnya kalau aku baca di grup mah, jadi pindah ke nih si jamnya teh. Apa enggak? Gimana gitu. Kumaha eta? Berarti datangnya pagi-pagi aja guys, jangan mepet. Jam 5. Iya, jam 5. Itu layarnya udah ada Jam belum? 5. Ada layarnya, ada. Udah ada. Ada. Kita masuk ke geometri. Ini mah bakal ngelis aja rumus aja anjay. Mau ngebahas apa lagi? Kita 6. Ini ada kan layarnya? Ada. Oke. Geo 3D ada ini, ada keliling 3D. 3D tuh Enggak kan? harusnya Cuman luas sama volume kan? harusnya ada. Keliling kubus gitu, keliling kubus. Enggak kan? Jadi cuman volume unggul. Naon ieu pengantar geometri unsur tidak didefinisikan, unsur definisikan, aksioma postulat naon ieu? Atau Anomali apa itu? Terus ada geometri Trigonometri aja aku masih Euclides, paham. non Euclidean, analitik, naon ieu? Kita cari dulu. Pengantar geometri itu nggak sampai dalam kan? Soalnya nanti segitiga pasti banyak kok. Nah itu, males tuh segitiga tuh. Cari aja kok. segitiga tuh akar semua, Cok. Segitiga itu bisa di kemana-mana. Kan rumus segitiga teh. Eta bos. Akar Cari aja. akar dari segala akar. 2,5. Kayak mungkin ini yang paling ini aja lah, aku nyarinya yang paling pengantar. Nah, jadi di geometri itu
ada yang namanya titik. Ada yang namanya titik, yang dimana itu adalah seperti ini. Terus ada garis seperti ini. Lalu ada yang namanya bangun. Yang bangun di sini itu adalah penggabungan antara garis dan titik. Yap, apa Nah, yang banyak ngomong? eh, Yap, apa yang banyak ngomong? Hah? Yap, Ping. Kedengeran kah? Kedengeran. Ah, sorry. Bangun tuh Sorry ada Atar. bangun ruang sama Aku bangun datar. Bangun datar. Yang dimana bangun datar itu 2D Rumus ya. tahu. Bangun ruang tuh 3D. Setahu aku tuh. Ya nggak sih? Iya, emang. Iya. Ya, betul. Terus ada sudut-sudut. Sudut itu ada lancip yang dimana itu adalah 0 derajat sampai dengan 90 derajat. Ya kalau kita gambarin sudut lancip itu kayak gini lah. Terus siku-siku adalah 90 derajat. Dia tuh kayak gini. Oh, apa tuh sinopal? Mana? Itu di grup ini. Dihapus saya. Iya. Nah, setelah siku-siku itu ada tumpul. Kok yang hilang itu sih. Tumpul yang dimana tumpul itu lebih dari 90 derajat sampai dengan 180 derajat. Jadi dia tuh kayak gini lah, dia tuh kebuka. Ya. Dia tuh kebuka kayak gini. Terus selanjutnya itu ada sudut refleks. Yang dimana sudut refleks itu adalah kebalikan dari tumpul. Jadi dia tuh lebih besar ini. Kita masuk ke 180 dulu. Selanjutnya itu ada lurus. Lurus itu adalah ya 180. Ini mana kayak gini lah. Dia sudutnya lurus. Terus selanjutnya itu adalah refleks. Refleks itu dari 180 dengan 360. Jadi yang kan dia kayak gini awalnya kalau tumpul. Kalau refleks itu kebalikannya. Ambil yang luarnya. Kayak gini lah. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah penuh. Kalau di lingkaran penuh 36 derajat. Dia tuh gini lah. Dia muter. Nah, ini buat sudut. Terus ini teh ada kedudukan. Waduh. Kita masuk ke kedudukan.
Kedudukan. Semangat geometri panjang, guys. Di kedudukan itu ada kedudukan di garis, di mana itu ada buat di garis. Jadi ada dua. Ini contohnya ya, kita X, ini contohnya Y. Ada di dan di luar garis. Nah, kalau di bidang itu ada 3. Kita contohnya punya jejar genjang. Yang pertama itu adalah di sini, terus di sini, sama di sini. Yang dimana ini adalah pada garis, di dalam bidang. Yang terakhir itu di oh my god, di luar biasa. Ada aja ya Udah laptop dia teh. tidur. Ya kayaknya disuruh ya, udah jam 22 gitu nya. Sadaqallahul azim. Dulu ya. So, ini Hour. geometri selesaiin dulu men. Please ke save. Boleh Ke save lagi. gitu ya. Yay. Kita stream lagi. Masih bangun? Oke, sip. Kelihatan ya? Kelihatan ya? Lihat ada. Hah? Ada. Nggak ada? Ada. Oh, ada. Sip. Ada. Iya. Ini adalah Ya, di maaf. luar bidang. Nah, selanjutnya itu adalah kedudukan. Oh ya, sorry. Ini tuh kedudukan titik pada ini. Nah, itu adalah aduh, ini butuh luas. Kita geser. Selanjutnya kita tuh punya kedudukan garis pada bidang. Yang mana yang kejar, himpit, itu garis pada bidang. Yang pertama ada sejajar. Sejajar itu adalah gini. Dia tuh garisnya sejajar. Terus berpotongan. Itu ceritanya tuh mereka di dalam bidang. Ya gitu. Selanjutnya itu adalah berpotongan, yang dimana garisnya itu mereka berpotongan. Mereka gini. Ini berpotongan. Terus ada saling berhimpit.
berhimpit. Kita pakai dua garis yang berbeda warnanya. Nah, kayak gini lah. Mereka tuh berhimpit, saling tuh tumpukan. Terusnya tuh ada bersilang. Aku baru pernah dengar ya bersilang anjay. Bersilang tuh bersilang tuh kita contohnya punya ini, dia di atas. Nah, ini tuh garis pertama ya. Terus ini di bawahnya. Dari atas. Dari atas, dari bawah. Oh. Nih, kita mereka bersilang. Kayak gitu. Baru tahu aku juga malah. Jadi kalau berpotongan tuh di dalam satu bidang, kalau bersilang tuh dalam dua bidang, tapi mereka ya berpotongan secara 3 dimensi. Kayak gitu. Wow. Lalu ada hubungan antar sudut. Hubungan antar sudut. Yang dimana hubungan antar sudut itu biasanya sudut-sudut yang kita nggak ketahui jumlahnya kayak gimana. Kayak gitu. Yang pertama itu adalah berpenyiku. Kita tulis berpenyiku, yang dimana ini tuh 90 derajat, yang dimana namanya penyiku, tapi di tengahnya tuh ada garis. Nah, ada garis. Contohnya, kita ini punya 30 derajat. Berarti kalau ini berapa? Pasti 60 dong, gitu. Jadi total pasti 90 derajat. Lalu ada berpelurus, yang dimana kalau ini kan berpenyiku itu buat 90 derajat. Kalau berpelurus itu adalah untuk 180 derajat. Yang dimana kalau contohnya ini adalah 70, pasti ini tuh 110. Total pasti sama dengan 180. Nah, kita masuk ke bertolak belakang. Bertolak belakang. Yang dimana ini tuh ada garis yang bersilang. Nah, kalau ada kayak gini, ini sudut ini pasti sama dengan sudut ini. Sudut sini pasti sama dengan sudut ini.
Nah, selanjutnya ada sejajar dipotong. Apa sih sejajar dipotong? Nah, sejajar dipotong itu contohnya kita punya garis 180. Ini adalah garis sejajarnya. Nah, kalau ada garis sejajar ini pasti sudut kegedean. Tidak nge-lag. Nah, sudut di sini pasti sama dengan ini. Sudut pasti dengan sama ini. Sudut ini pasti sama. Sudut ini pasti sama. Jadi ya mereka sama. Nah, jadi kalau sudut sejajar dipotong ini ada beberapa lah. Ini kita contohnya garis A. Kita ini garis B. Nah, yang pertama itu ada sehadap. Yang dimana itu tuh adalah ya A1 dan B1. Karena ya mereka sehadap gitu loh. Yang kedua itu ada berseberangan. Yang dimana berseberangan itu yang ya berseberangan. Jadi ini dengan ini. Ini maksudnya. A2 sama B4. Terus ya A3 sama B1. Jadi mereka berseberangan. Jadi kita tulis ya. A2 dan B4. Terus yang ketiga itu ada ini nih. Wait. Salah. Kita ke berseberangan luar. Berseberangan luar ini A1 sama B4 atau berapa? nih berseberangan A1 sama B3. Iya betul, sama B3. Oh. Terus A4 sama B2. Sama aja sih, tapi ya bedanya luar sama dalam. Oke. Kita masuk ke yang keempat. Yang keempat itu ada dalam. Yang dimana kalau sepihak dalam itu yang letaknya di dalam garis A sama B ini. Ini itu ada A2 sama B1, A3 sama B4 gitu. Dan yang terakhir adalah sepihak luar.
Itu banyak juga geometri. Jadi sepihak luar itu kebalikan dari sepihak dalam. Berarti A1 sama B2. Terusnya tuh A4 sama B3. Itu untuk yang sejajar dipotong. Udah sih. Kalau ininya mah, nah kita baru masuk ke bangun ruangnya. Ya, kita tutup aja sampai sini ya. Aku Oh, aduh, Pengajarnya udah ngantuk. iya. Aku ngantuk udah ini. Lumayan lah, udah banyak. Ya, sebenarnya kalau bangun ruang nanti harus di list-list aja sih. Kayak yang datar apa aja rumus-rumusnya. Pasti pentingnya sih luas ya. Kalau keliling aku kurang tahu. Ya nggak sih? Bingung orang gila. Ya mungkin segitu aja guys. Segitu dulu. Ya segitu dulu. Kalau besok mau lagi bebas. Tapi kalau besok mah kasihan yang jam 7. mending siang. Iya, mending siang. Aduh, Twitterku habis hari ini tidak. Jadi bisa tuh. Kasihan. Apanya? Mulai deh atuh ada loba kan. Bakal loba orb mana masa. Punya banyak orb. Jadi besok mau siang. Apa? Kenapa? Besok besok mau lanjut siang. Ya siang aja. Mana Atau sih ini? kalau emang Halo, ada nggak? kalau mau pagi, hayu. Aku tidak apa-apa. Hayu aja. Kayaknya aku besok sibuk deh seharian. Oh Ya iya. aku nunggu videonya aja. Pasti sih. Iya. Iya. Apa sih? Ada Kak? Oh, nanti tapi besok ada kan videonya? Bikin video lagi. Insya Allah. Selalu. Oke. Semoga bisa ya. Semoga laptopnya Atar selalu mendukung untuk membuat Iya, video. ini laptopnya cok. Videonya nanti awak Apa? Ya. video yang Atta kasih ini aja buat ini form COC. Hah? Oh iya betul. Ada video ini video pembelajaran. Nah, kamu daftarin Harusnya si bisa ya. Atar pakai video yang itu. Iya Juga. ya harusnya bisa ya itu. Iya kan? Jadi Eh, iya sekalian aja masukin link YouTube-nya. Link, iya kan? channel YouTube. Siapa yang setuju Atar COC season 3? Betul. Ah, siapa itu yang marah? Ya, Atar. janganlah. Ya, kalau mau Lawrence, tidur. add sound please.
Iya ya, nanti aku tambahin. Kalau add sound tuh Hidup cuma bisa sampai Jokowi 5 yang kan? itu. Oh iya. Apa? Add Nitro. sound tuh cuma sampai 5. Oh. Kalau Nitro. emoji 50. Kalau tadi emot dari ini sih, emot dari server Minecraft. Tapi aku buat Discord yang punya channel aku ada 7. Oh, 8 7. deng. Oh, berarti mungkin bisa 10, I don't know. 8. Cobain. Kayak hidup Jokowi. Iya, ya, tahu. Bukannya kalau yang di studi mah adanya 3 ya? Asik. Di mana? Itu yang di server Itu tuh studi. cara Oh, pakai studi. gimana sih? Oh, kamu nggak setting ininya studi? Kan yang ini kan? Hidup Jokowi! Ah, Deng. betul. Terus yang ini. Yes, betul. Sama yang ini kan? Tapi kalau di aku tuh jadi kayak berbayar. Iya. Emang gitu Nah, ya? Iya, soalnya yang butuh itu nitro. berbayar. Sekarang berbayar kalau mau Kayak itu. dari server ke server tuh. Oh. Beli Kalau ini aku membernya nggak bisa ya. Kamu kalau soalnya di server ini belum ada Kalau account, jadi emang nggak bisa. Yang punya banyak duit tolong. Men, buat booster server tuh 100.000 per bulan. wow. Oh iya, tau gak sih aku kan ikut server ada satu server ya. Itu tiap bulan ngeboost ay. Iya, emang itu kayak langganan buat dari Discordnya aja. Tapi karena ini gak sih gaji orang luar tuh 100.000 tuh kayak ya udah sih itu kayak cuma 0, berapa persen gaji mereka. Iya. Beda sama men. Gak kayak kita. Ya lagi. Oh, Ya nggak kayak kita. Itu Aduh. siapa lagi yang main 2 vs 2 Ah. IO?